Selamat pagi dan selalu semangat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Tidak bosan-bosan Bapak sampaikan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan di masa pandemi ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Jadi Bapak harap ini menjadi kebiasaan rutin kita setiap hari dalam melawan penyebaran virus corona. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak masih ingat tepuk PPK? Ya, ayo kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih ingat materi kita yang kemarin? Ada yang tahu? Sudah sampai di mana? Ya, betul sekali. Materi kita kemarin sudah sampai pada pembelajaran yang kelima. Jadi hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran kita yang keenam. Masih tetap di tema yang sama, tema ekosistem. Subtema yang pertama, komponen ekosistem. Jadi anak-anak pasti penasaran kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint, siswa dapat merangkum informasi penting yang ada pada bacaan dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu menganalisis usaha mempersatukan NKRI dengan tepat. Yang ketiga, dengan menggunakan musik instrumen sederhana, siswa dapat membuat rekaman lagu bertangga nada minor yang dinyanyikan sendiri secara tepat dan percaya diri. Ya, itu tadi tujuan pembelajarannya. Anak-anak pasti sudah tahu kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pokok pikiran dalam teks. Yang kedua, usaha dalam mempersatukan NKRI. Dan yang ketiga, tangga nada minor. Jadi ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak Guru akan menjelaskan secara singkat saja materi kita. Nanti untuk rinciannya nanti kalian akan mendapatkannya pada saat mengerjakan LKPD yang akan kalian kerjakan sebentar. Kita masuk pada materi yang pertama, pokok pikiran dalam teks. Jadi dalam sebuah bacaan atau sebuah teks itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Ada yang 3 paragraf, ada yang 4 paragraf, dan ada juga yang bahkan lebih. Jadi di setiap paragraf itu ada yang namanya ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan dari sebuah teks. Jadi masing-masing paragraf itu memiliki ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok di setiap paragraf? Jadi untuk mencari ide pokok di setiap paragraf, yang pertama kita harus tahu dulu tuh kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya berada di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Itu untuk menentukan kalimat utama. Nanti setelah kalian menentukan kalimat utama, barulah kalian bisa mendapatkan yang namanya ide pokok paragraf. Jadi kalau memang paragrafnya ada 3, berarti ide pokok paragrafnya itu pasti ada 3. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah kalian mendapatkan ide pokok paragraf,
kalian akan memindahkan ide pokok paragraf itu ke bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini juga bukan hal baru lagi buat kalian, karena kalian juga pasti sudah mengerjakan sebelumnya. Kalian sudah tahu dia punya model itu seperti apa. Itu peta pikiran. Nanti dari hasil ide pokok yang kalian sudah dapat, kalian pindahkan ke peta pikiran. Nah, itu nanti kalian akan kerjakan sebentar di LKPD yang akan Bapak kirim lewat WA grup sebentar. Masuk pada materi yang kedua, usaha-usaha dalam menjaga persatuan NKRI. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Kira-kira siapa yang tahu mengapa Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan? Ya, betul sekali. Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan itu karena memiliki banyak pulau atau beribu-ribu pulau, sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan. Ada sekitar 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia, mulai dari pulau yang paling besar sampai dengan pulau yang paling kecil. Ada sekitar 34 provinsi, ingat 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi antara provinsi satu dengan provinsi yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain itu ada perbedaan, banyak sekali perbedaan. Bahasa berbeda, agama berbeda, suku budaya berbeda, dan masih banyak lain yang berbeda. Jadi, jika ini tidak bisa dijaga dengan baik, bisa mengakibatkan perpecahan. Dan ini bisa membuat sebuah negara ini hancur kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Kira-kira bagaimana, apa yang akan kita buat supaya kita ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Usaha apa yang harus kita buat? Nah, itu menjadi tugas kalian nanti pada saat mengerjakan LKPD nanti sebentar. Kita masuk pada materi yang ketiga tentang tangga nada minor. Kemarin kita sudah bahas tentang tangga nada mayor. Hari ini kita akan masuk pada tangga nada minor. Yang pertama kita lihat ciri-ciri tangga nada minor. Ciri-ciri yang pertama bersifat sedih. Yang kedua kurang bersemangat. Yang ketiga temponya lambat. Yang keempat diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Dan nada-nadanya berjarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Jadi itu ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Sekarang, kira-kira lagu-lagu apa saja yang termasuk tangga nada minor? Yang pertama, lagu mengheningkan cipta. Ini kalian sudah tahu semua lagu-lagunya. Yang kedua, himne guru. Yang ketiga, gugur bunga. Yang keempat, lagu suku. Dan masih banyak lagu-lagu bertangga nada minor yang lain yang bisa kalian dapatkan sendiri. Sekarang, kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak kirim ke grup WA kita. Kalian kerjakan, nanti minta bantuan orang tua untuk mendampingi dalam mengerjakan tugas tersebut. Kalau memang masih mengalami kesulitan juga, bisa menghubungi Pak Guru lewat pesan suara ataupun pesan teks pada WA grup kita. Nanti hasil pekerjaanmu itu difoto, kemudian kirim kembali ke WA grup kelas kita untuk Pak Guru lihat dan periksa. Itu saja, selamat bekerja. Oke, hasil pekerjaan kalian tadi Pak Guru sudah periksa, sudah melihat, dan hasilnya sangat memuaskan. Oke, hasil kerja keras kalian tidak sia-sia ternyata, sehingga kalian juga mendapatkan nilai yang bagus. Oke, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi kita hari ini, kita akan mengadakan evaluasi. Nah, Bapak Guru akan mengirimkan soal evaluasi dalam bentuk Google Formulir pada WA grup kelas kita. Nanti kalian tinggal klik saja di situ, kalian kerjakan. Oke, ingat kerjakan dengan teliti supaya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Jangan sampai kalian kecewa hasilnya. Oke, semua sudah siap? Ya, pasti siap. Oke, baik anak-anak. Sekian pertemuan kita hari ini. Bapak memberikan pesan kepada kalian untuk selalu belajar, ingat untuk belajar di rumah, dan juga selalu menjaga kesehatan. Sekian saja, terima kasih, selamat.